Desa Wonokembang dan Rahasia Ki Sura. Desa Wonokembang terletak di lereng Gunung Lawu, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dari kejauhan, hamparan sawahnya tampak tenang. Kabut pagi menyelimuti pepohonan jati yang berdiri seperti penjaga sunyi. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar. Getar halus yang membuat siapapun yang datang merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Penduduk setempat mempercayai bahwa tanah di desa ini tidak hanya subur untuk padi, tapi juga untuk menanam ilmu. Ilmu yang diwariskan turun-temurun sejak masa para empu dan brahmana Jawa kuno. Salah satu yang paling ditakuti sekaligus dihormati adalah ilmu pengasihan Dewi Ratih, sebuah ajian cinta yang dikatakan tidak pernah gagal. Namun, tidak semua orang berani membicarakannya. Nama Ki Sura, dukun tua yang konon menjadi penjaga terakhir ilmu itu, hanya disebut dengan bisikan. Ia tinggal di tepi hutan, di sebuah gubuk yang jarang dijamah orang. Gubuk itu berdiri di antara dua pohon beringin besar yang akar-akarnya menjulur seperti tangan manusia. Orang desa bilang, setiap malam Jumat Kliwon, cahaya api kecil tampak menari di sekitar tempat tinggalnya. Banyak yang mengatakan Ki Sura bukan manusia biasa. Ia jarang keluar dari gubuknya, tapi tahu semua rahasia desa. Anak kecil yang sakit, kambing yang hilang, hingga perselingkuhan yang ditutup rapat. Semuanya seolah tak luput dari pandangan matanya. Suatu ketika, ada cerita yang beredar. Seorang gadis cantik di dusun sebelah tiba-tiba menikah dengan pria miskin yang tak dikenal. Tak ada yang tahu bagaimana cinta itu bisa tumbuh begitu cepat. Namun mereka yang paham hanya menunduk, berbisik pelan. Itu pengasihan Ki Sura yang tak pernah gagal. Tapi keberhasilan itu datang dengan harga. Ada yang mengatakan, setiap kali seseorang menggunakan ilmu itu, satu bayangan akan ikut menempel di tubuhnya. Bayangan yang bukan miliknya, dan perlahan akan mengambil sesuatu yang lebih berharga dari sekadar cinta, jiwa. Bagi penduduk Wonokembang, Ki Sura adalah legenda sekaligus ancaman. Tak ada yang berani mendekat ke gubuknya setelah matahari tenggelam. Bahkan hewan ternak pun enggan melintas di jalan setapaknya. Namun rasa penasaran manusia selalu lebih besar daripada rasa takutnya. Dan kelak, rasa penasaran itulah yang membawa Bagas, seorang pemuda yang hatinya patah dan pikirannya goyah, ke dalam lingkaran rahasia ilmu pengasihan tersebut. Pada malam ketika angin dari gunung berhembus membawa aroma belerang dan suara gamelan samar dari arah hutan, Bagas pertama kali mendengar nama Ki Sura dari warung kopi di pinggir desa. Seorang lelaki tua bercerita dengan mata sayu. Ilmu pengasihan itu bukan mainan, nak. Sekali kau jalani, bukan cuma orang yang kau cintai yang akan datang padamu, tapi juga mereka yang tak seharusnya ada di dunia ini. Bagas hanya diam. Dalam dadanya, luka karena ditinggalkan kekasihnya masih segar. Kata-kata itu menancap dalam, seperti bisikan setan yang menawarkan jalan pintas menuju kebahagiaan. Di kejauhan, petir menggelegar di atas langit Wonokembang. Angin bertiup kencang, membuat genteng warung bergetar. Lelaki tua itu menatap Bagas, suaranya bergetar pelan. Kalau kau ingin tahu tentang pengasihan itu, datanglah ke tepi hutan sebelah timur. Tapi ingat, jangan pernah menatap mata Ki Sura terlalu lama. Kau bisa kehilangan arah. Bagas tak menjawab. Tapi malam itu, langkahnya sudah ditentukan. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil di warung kopi sederhana itu akan menjadi awal dari kisah yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Ketika malam kian larut, kabut turun menutup desa. Di dalamnya, di antara desir daun dan gemerisik angin, seseorang seakan sedang menunggu. Mata tuanya menyala redup. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Sudah saatnya satu lagi datang mencari cinta, gumam Ki Sura dari dalam gubuknya. Sementara api kecil di tungkunya menari seperti mata-mata yang tertawa. Bagas dan luka hatinya. Bagas adalah pemuda berusia 26 tahun yang hidup sederhana di pinggiran desa Wonokembang. Ia bekerja sebagai pengrajin kayu, menghabiskan hari-harinya di bengkel kecil warisan ayahnya. Sejak ayah dan ibunya meninggal 5 tahun lalu karena demam berdarah, bengkel itu menjadi satu-satunya peninggalan yang ia miliki, tempat di mana ia belajar tentang kesabaran, ketekunan, dan sepi. Namun, di balik ketenangan wajahnya,
Bagas menyimpan luka yang dalam. Luka itu bernama Sekar. Gadis yang dulu menjadi cahaya dalam hidupnya, kini telah pergi bersama pria lain, seorang pegawai kota yang datang membawa janji masa depan. Kepergian Sekar bukan hanya merenggut cintanya, tapi juga semangat hidup yang selama ini ia sandarkan pada mimpi sederhana, membangun rumah bersama, menanam pohon jambu di halaman, dan mendengar tawa anak kecil di pagi hari. Semua itu lenyap dalam satu malam, saat ia menerima kabar bahwa Sekar akan menikah bulan depan. Sejak saat itu, hidup Bagas berubah. Ia menjadi pendiam, jarang keluar rumah, dan lebih sering berbicara dengan bayangannya sendiri. Malam-malamnya dihabiskan dengan menatap api kecil di tungku bengkel, membayangkan wajah Sekar yang perlahan memudar dari ingatan. Tapi setiap kali ia mencoba melupakan, hatinya seperti ditarik kembali oleh rasa yang tak mau mati. Rasa ingin memiliki kembali. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan itu. Ibu-ibu yang lewat di depan bengkel akan berbisik. "Kasihan si Bagas," katanya, dia sering bicara sendiri malam-malam. Anak-anak bahkan takut lewat karena mereka mendengar suara gamelan samar dari dalam bengkel ketika Bagas sedang bekerja sendirian. Namun bagi Bagas, suara itu nyata. Alunan lembut yang datang entah dari mana, seakan mengundangnya menuju sesuatu yang tak ia pahami. Hingga suatu malam, setelah hujan turun deras membasahi desa, Bagas berjalan sendirian menuju warung kopi di ujung jalan. Hujan berhenti, tapi udara masih lembab, dan kabut tipis menari di atas jalan tanah. Di warung itulah, ia mendengar cerita tentang Kisura, dukun tua penjaga ilmu pengasihan yang konon bisa membuat siapapun jatuh cinta seketika. Lelaki tua di warung itu berbicara lirih, seolah takut kalau namanya saja bisa memanggil arwah dari hutan. "Tapi hati-hati, nak," katanya. "Ilmu itu bukan untuk orang yang hatinya masih gelap. Pengasihan Dewi Rati hanya tunduk pada niat yang suci. Kalau digunakan untuk dendam atau nafsu, maka cintanya akan berbalik menjadi bencana." Namun kata-kata peringatan itu tak cukup kuat untuk menahan luka Bagas. Dalam pikirannya, cinta Sekar harus kembali, bagaimanapun caranya. Ia tidak ingin menjadi pecundang yang hanya dikenang sebagai masa lalu. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang dan warung hampir tutup, Bagas memandang ke arah timur, ke arah hutan yang samar terlihat di balik kabut. Langkahnya bergetar ketika ia menapaki jalan setapak. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti bisikan. "Kau yakin, Bagas?" Seolah ada suara yang menantangnya dari balik gelap. Tapi ia terus berjalan, menembus pepohonan yang semakin rapat, mengikuti cahaya samar yang berkelip di kejauhan, sebuah sinar merah kecil, seperti nyala bara yang menari di antara kabut. Ia tak tahu berapa lama telah berjalan, hingga akhirnya aroma dupa menyeruak dari arah depan. Di sanalah, di bawah dua pohon beringin besar yang akarnya menjalar seperti ular, berdirilah sebuah gubuk tua dengan dinding anyaman bambu. Di depannya, nyala api dari tungku batu memantulkan bayangan seorang lelaki tua berambut panjang, dengan mata yang tanpa hidup sekaligus kosong. "Kisura," gumam Bagas tanpa sadar. Lelaki tua itu menatapnya dari balik asap, tersenyum samar. "Kau datang mencari cinta, bukan?" Suara Kisura berat, namun tenang, seolah sudah tahu isi hatinya bahkan sebelum Bagas sempat menjawab. "Cinta yang hilang tak selalu bisa kembali, nak. Tapi jika kau siap membayar harganya, aku bisa membuatnya datang lagi." Bagas menelan ludah. Hatinya berdebar. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" Kisura tersenyum lebar. Giginya menguning seperti tulang tua. "Datanglah lagi malam Jumat Kliwon. Bawa bunga 7 rupa, rambutmu sendiri, dan air dari sumur tua di belakang rumahmu. Disitulah cinta akan dipanggil kembali." Malam itu, Bagas pulang dengan perasaan campur aduk, antara takut dan harapan. Ia tak tahu bahwa langkahnya menuju Kisura telah menembus batas antara dunia manusia dan dunia lain. Dan di dalam gubuk yang semakin tenggelam dalam kabut, Kisura menatap bara apinya, lalu berbisik. "Satu jiwa lagi siap untuk ditukar." Pertemuan dengan Kisura. Malam Jumat Kliwon datang dengan hawa aneh yang sulit dijelaskan. Langit Wonokembang berwarna kelabu pekat, tanpa bintang,
dan angin dari arah timur berhembus membawa aroma dupa bercampur tanah basah. Bagi penduduk desa, malam seperti ini adalah waktu untuk menutup pintu rapat-rapat dan tidak menatap keluar jendela. Tapi bagi Bagas, malam itu adalah malam yang telah ia tunggu sejak mendengar nama Kisura. Ia mempersiapkan segala yang diminta, bunga 7 rupa dalam tempurung kelapa, segenggam rambutnya sendiri yang digunting di depan cermin, dan sebotol air dari sumur tua di belakang rumahnya. Sumur yang sudah kering bertahun-tahun, tapi malam tadi entah kenapa tiba-tiba berisi air berwarna kehijauan. Dengan langkah berat, Bagas berjalan menembus kabut menuju tepi hutan. Jalannya hanya diterangi obor kecil yang bergetar tertiup angin. Di sepanjang jalan, suara jangkrik berhenti tiba-tiba, digantikan oleh desir angin yang seolah berbisik di telinganya. "Kau yakin?" Suara itu terdengar seperti gumaman, tapi tak ada siapapun di sekitar. Bagas menegakkan bahu, menolak rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Ia harus kuat. Ia hanya ingin Sekar kembali. Hanya itu. Ketika sampai di depan 2 pohon beringin besar, hawa di sekitarnya berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, dan kabut menebal hingga sulit melihat jarak 2 langkah di depan. Dari sela kabut itu, Bagas melihat nyala api berwarna oranye yang menari pelan. Ia mendekat, dan di sanalah, di depan tungku batu, Kisura duduk bersila, tubuhnya membungkuk sedikit, bibirnya komat-kamit melafalkan mantra. Tanpa menoleh, Kisura berbicara dengan suara parau namun jelas. "Kau datang dengan hati yang gelisah, tapi tekadmu keras. Letakkan semua yang kau bawa di depan api itu." Bagas menuruti perintahnya. Ia menaruh bunga, rambut, dan air sumur di atas batu datar di depan Kisura. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, Bagas melihat sorot matanya yang aneh, seolah ada 2 sosok yang menatap dari dalam satu pandangan. "Cinta adalah api," ujar Kisura, mengambil sejumput bunga dan melemparkannya ke dalam tungku. "Bisa menghangatkan, bisa pula membakar. Ilmu pengasihan ini bukan untuk bermain-main. Nak, sekali kau mengucap namanya, kau akan diikat olehnya." Bagas menelan ludah. "Saya sudah siap, Ki." Kisura tersenyum tipis. "Siap untuk apa? Untuk dicintai? Atau untuk kehilangan diri sendiri?" Pertanyaan itu membuat Bagas terdiam. Tapi Kisura sudah kembali memejamkan mata. Ia mulai melantunkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti Bagas. Suara itu bergetar, bergulung-gulung seperti datang dari perut bumi. Api di tungku tiba-tiba membesar, menyala kehijauan, dan udara di sekitar mereka berdenyut seperti hidup. "Ambil air itu, usapkan ke wajahmu," perintah Kisura. "Lalu sebut namanya 3 kali. Tapi ingat, jangan buka mata sebelum aku mengizinkan." Bagas menuruti perintah itu. Ia menuang air dari botol, menepuk-nepuk wajahnya dengan tangan yang gemetar. Lalu ia menyebut nama itu, "Sekar." Hening. Tak ada apa-apa. Tapi sesaat kemudian, hawa di sekitar berubah. Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Hanya ada bisikan lembut di telinga kirinya. Suara perempuan yang ia kenal betul. "Bagas." Suara itu begitu nyata. Lembut, hangat, tapi juga dingin dan jauh, seperti datang dari dalam air. Ia hampir membuka mata karena kaget, tapi Kisura berteriak keras. "Jangan buka matamu. Kau belum siap melihatnya." Namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Dalam sepersekian detik, Bagas membuka matanya sedikit. Dan di depan tungku, di balik nyala api, ia melihat Sekar berdiri. Wajahnya cantik seperti dulu, tapi matanya kosong, dan senyum di bibirnya kaku, seperti patung yang dipaksa hidup. Bagas menjerit, tapi suaranya tertahan. Dalam sekejap, bayangan Sekar menghilang di sambar api, dan nyala tungku padam. Hening. Hanya terdengar napas berat Kisura yang bergetar. "Bodoh!" teriak Kisura. "Kau sudah membuka mata sebelum waktunya. Sekarang kau bukan hanya memanggil cintamu, tapi juga membangunkan yang lain." Bagas tertegun. Jantungnya berdetak kencang. Apa maksud Kisura? Kisura menatapnya lama,
lalu berkata dengan suara rendah, "Dewi Ratih tidak suka dipanggil dengan hati yang kotor. Cintamu akan datang, Bagas, tapi tidak dengan cara yang kau harapkan." Malam itu, ketika Bagas pulang dengan tubuh gemetar dan pikiran kalut, dari arah hutan terdengar suara tawa perempuan melengking panjang, seperti gema yang mengikuti langkahnya. Dan di kejauhan, Kisura duduk kembali di depan tungku, menatap bara yang memantulkan bayangan dua sosok, dirinya dan sesuatu yang lain, tersenyum samar di balik cahaya api. Ritual di malam Jumat Kliwon. 3 hari setelah pertemuannya dengan Kisura, hidup Bagas tak lagi sama. Malam-malamnya terasa panjang, penuh bisikan samar yang memanggil namanya. Kadang dari jendela, kadang dari arah sumur belakang rumah. Ia tidak berani tidur terlalu lama karena setiap kali memejamkan mata, wajah Sekar muncul dengan senyum ganjil, senyum yang dulu ia rindukan, tapi kini terasa dingin dan asing. Hari-hari pun berubah aneh. Orang-orang desa mulai memperhatikan bagaimana ayam jantan berhenti berkokok setiap kali Bagas melintas, atau bagaimana anjing-anjing menggonggong ke arah rumahnya tanpa henti. Ada yang bilang, aura gelap sudah menempel di tubuhnya. Tapi Bagas tak peduli. Ia hanya tahu satu hal, Sekar mulai muncul dalam mimpinya, semakin nyata setiap malam. Hingga akhirnya malam Jumat Kliwon berikutnya tiba. Malam ketika Kisura memintanya kembali ke hutan untuk menyempurnakan ritual pengasihan. Langit malam itu berat dan menekan. Bulan separuh tertutup awan, tapi cahaya yang tersisa tampak pucat dan dingin seperti wajah jenazah. Bagas membawa sesajen yang diminta, bunga melati, sebatang lilin putih, dan sehelai kain mori sepanjang 1 hasta. Ia berjalan cepat, melewati jalan setapak yang sama, menembus kabut yang kini terasa lebih tebal. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke dunia yang tak lagi mengenal waktu. Saat ia tiba di bawah 2 pohon beringin itu, Kisura sudah menunggunya. Kali ini, lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dan di sekelilingnya menyala 5 batang dupa yang memutar mengelilingi lingkar tanah berwarna merah, darah ayam hitam yang baru saja disembelih. "Bagus, kau datang tepat waktu," kata Kisura tanpa menatapnya. "Malam ini, pengasihanmu akan sempurna. Tapi kau harus kuat, karena malam ini, kau tidak hanya memanggil cinta, kau juga harus menjemputnya." Bagas menelan ludah. "Apa maksud Ki?" Kisura tersenyum samar. "Kau akan tahu sendiri. Duduklah di dalam lingkaran itu." Bagas menuruti. Hawa di sekitar lingkaran terasa seperti menarik napasnya perlahan, membuat dada sesak. Kisura mulai melantunkan mantra. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kata-katanya bergulung-gulung, seperti disambut oleh suara-suara lain yang tak kasat mata. Dupa menebarkan asap tebal, dan dari arah hutan, angin bertiup membawa aroma bunga melati yang menyengat. Tiba-tiba, tanah di depan mereka bergetar pelan. Api lilin berkedip-kedip, dan di udara terdengar suara lembut yang menyerupai tawa perempuan. Dari dalam kabut, muncul siluet seseorang, langsing, berambut panjang, mengenakan kebaya putih. "Sekar?" bisik Bagas lirih, matanya membelalak. Sosok itu tersenyum, melangkah perlahan mendekat. Tapi semakin dekat, Bagas mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Kakinya tidak menapak tanah, dan wajahnya, meski mirip Sekar, tapi kulitnya terlalu pucat, dan matanya terlalu hitam. "Dia datang," ujar Kisura pelan. Suaranya bergetar seperti menahan sesuatu. "Jangan keluar dari lingkaran, apapun yang terjadi." Sosok itu kini berdiri di hadapan Bagas, menatapnya tajam. "Kau memanggilku," katanya lembut, "dan aku datang." Suaranya merdu tapi menggema, seperti datang dari dalam air. Bagas ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap, matanya mulai basah. "Sekar, aku rindu." Sosok itu tersenyum lagi. "Kalau begitu, peluk aku, Bagas." Ia mengulurkan tangan, tangan dingin, berwarna kebiruan. Bagas hampir menggapainya, tapi Kisura berteriak, "Jangan sentuh dia. Itu bukan manusia lagi." Terlambat, Bagas sudah melangkah keluar dari lingkaran. Dalam sekejap,
Udara di sekitar mereka meledak dengan suara seperti petir. Api lilin padam serentak, dan seluruh hutan menjadi gelap. Yang terdengar hanya jeritan Bagas. Suara itu menggema panjang, disusul tawa perempuan yang berubah menjadi raungan melengking. Ketika Kisura menyalakan obornya kembali, Bagas sudah tergeletak di tanah. Matanya terpejam, tapi bibirnya tersenyum. Kisura menatap tubuh pemuda itu lama, kemudian menghela napas berat. Kau bodoh, nak. Sekar yang kau panggil bukan lagi kekasihmu. Ia sudah menjadi bagian dari Dewi Ratih, penunggu pengasihan itu sendiri. Namun saat Kisura berbalik untuk pergi, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di balik tubuh Bagas yang terbaring, bayangan perempuan berwajah Sekar berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Ia tersenyum, dan dalam bisikan lirih terdengar suaranya. Terima kasih sudah mengembalikanku. Kisura mundur perlahan, lalu menatap ke arah langit yang kini mulai diselimuti kabut tebal. Tuhan, satu jiwa lagi telah jatuh dalam jaring cinta yang tak bisa mati, bisiknya getir. Dan malam itu, angin Wonokembang berhenti berembus. Pohon-pohon diam seperti berdoa, sementara dari kejauhan terdengar suara gamelan halus, seolah menyambut roh baru yang menari di antara kabut. Roh cinta yang tak pernah gagal, tapi juga tak pernah membiarkan siapapun bebas setelah merasakannya. Pengasihan yang berhasil terlalu sempurna. Sejak malam itu, sesuatu berubah di rumah kecil milik Bagas. Udara yang biasanya dingin dan sepi kini terasa hangat, bahkan terlalu hangat. Di pagi hari, aroma bunga melati selalu memenuhi setiap sudut ruangan, meski tak pernah ada bunga di dalamnya. Suara lembut memanggil namanya kadang terdengar dari dapur, kadang dari halaman belakang. Dan di kursi bambu dekat jendela, tempat Sekar dulu sering duduk, kini setiap pagi tampak bekas dudukan yang seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Awalnya Bagas mengira itu hanya halusinasi. Tapi pada hari ketiga, ia benar-benar melihatnya. Sekar, dengan kebaya putih dan rambut terurai panjang, berdiri di halaman, menatapnya dengan senyum lembut yang sangat ia rindukan. Sekar, kau kembali. Suaranya bergetar antara haru dan takut. Perempuan itu melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya tak menimbulkan suara sedikit pun. Aku tidak pernah pergi. Bagas, kau yang memanggilku kembali, bukan? Bagas tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluknya, mencium rambutnya yang wangi melati. Tapi saat kulit mereka bersentuhan, ada rasa dingin yang aneh, dingin seperti air dari sumur yang dalam. Ia menggigil, tapi enggan melepaskan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang terwujud. Sekar kembali, seolah tidak pernah meninggalkannya. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan berbicara lembut seperti dulu. Namun Bagas mulai menyadari bahwa Sekar tidak pernah makan, tidak pernah tidur, dan selalu menolak jika diajak keluar rumah. Untuk apa keluar? Katanya setiap kali Bagas mengajak berjalan ke pasar. Di sini saja, aku bahagia bersamamu. Bagas mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Ia berpikir mungkin roh Sekar hanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi lambat laun, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Cermin di rumahnya sering berembun meski udara kering. Kadang, pantulan di cermin tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Malam-malamnya diisi dengan suara gamelan yang samar, disusul dengan langkah kaki di atap, seperti ada seseorang berjalan bolak-balik di atas rumah. Puncaknya terjadi pada malam ke-14 setelah ritual. Saat itu hujan turun deras, dan Bagas terbangun oleh suara Sekar bernyanyi di dapur. Lagu Jawa kuno yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Nadanya sendu namun memikat. Ia berjalan mendekat dengan mata setengah tertutup. Namun ketika sampai di pintu dapur, ia membeku. Sekar berdiri di sana. Wajahnya menunduk. Rambutnya menutupi setengah wajah. Di hadapannya, di atas meja, tergeletak seekor ayam hitam dengan leher terputus. Darahnya mengalir ke lantai, membentuk pola melingkar yang aneh. Sekar tersenyum tanpa menoleh. Kau lapar, Bagas? Aku masak untukmu. Bagas terpaku. Suaranya tercekat. Sekar, kenapa kamu? Belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Sekar menoleh.
Matanya berubah gelap. Pupilnya membesar hingga memenuhi bola mata. Aku ingin memastikan kau tidak meninggalkanku lagi, katanya pelan, tapi dingin seperti angin kuburan. Malam itu, Bagas tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, tubuhnya gemetar. Sekar masih di kamar, duduk di tepi ranjang sambil menyisir rambut panjangnya dengan sisir perak. Setiap kali sisir itu menyentuh rambutnya, terdengar suara lirih seperti tangisan halus. Pagi harinya, Bagas memutuskan pergi ke rumah Kisura. Tapi di sepanjang jalan, langkahnya berat, seolah tanah menahannya. Bahkan udara pun terasa menolak kepergiannya. Di tengah hutan, ia sempat mendengar tawa lembut Sekar di belakangnya, meski jelas-jelas ia meninggalkannya di rumah. Setibanya di gubuk Kisura, ia menemukan dukun tua itu duduk memunggunginya. "Aku sudah tahu kau akan datang," kata Kisura lirih tanpa menoleh. "Wajahmu pucat, matamu merah, dan di punggungmu sudah ada yang menempel." Bagas langsung merinding. "Apa maksud Ki?" Kisura berdiri pelan, menatapnya dengan mata tajam. "Kau memanggil cinta dengan cara yang melanggar tatanan alam. Sekar yang bersamamu sekarang bukan lagi manusia. Ia roh yang terikat pada ilmunya sendiri, dan sekarang ia butuh energi hidup untuk bertahan." Bagas menggigit bibir. Dadanya berdebar kencang. "Bagaimana aku bisa menghentikannya, Ki?" Kisura menghela napas panjang. "Kau tidak bisa menghentikan apapun yang telah dipanggil dengan darah dan nama. Tapi mungkin kau bisa menebusnya. Datanglah ke sini lagi malam Jumat Kliwon. Kali ini, bukan untuk cinta, melainkan untuk mengakhiri kutukan." Ketika Bagas kembali ke rumah sore itu, Sekar menyambutnya di depan pintu dengan senyum manis, seolah tak terjadi apa-apa. "Kau kemana saja? Aku menunggumu," katanya lembut sambil menggenggam tangan Bagas. Tapi genggaman itu terlalu kuat, dingin seperti batu. Dan saat matahari tenggelam, bayangan Sekar di dinding bergerak lebih dulu daripada tubuhnya, tersenyum lebih lebar, dengan mata yang perlahan berubah merah menyala. Malam itu, cinta yang dulu Bagas dambakan akhirnya benar-benar menjadi miliknya. Tapi ia tidak tahu, cinta itu kini sedang memakan jiwanya sedikit demi sedikit. Bayangan di cermin dan suara tengah malam. Malam-malam di rumah Bagas berubah menjadi mimpi buruk yang tak mengenal akhir. Sekar masih di sana, selalu tersenyum lembut, memanggil namanya, menemaninya makan dan berbicara. Tapi kini sesuatu yang ganjil merayap di balik keindahan itu. Ada tatapan yang terlalu tajam di balik senyumnya. Ada gerak bibir yang kadang melafalkan kata-kata tanpa suara. Dan setiap kali Bagas menatap mata Sekar terlalu lama, dunia di sekelilingnya seperti berputar perlahan, membuatnya kehilangan arah antara kenyataan dan ilusi. Cermin di rumahnya menjadi saksi dari perubahan itu. Awalnya, ia hanya melihat bayangan Sekar berdiri di belakangnya saat ia menyisir rambut, lalu menghilang begitu ia menoleh. Tapi lama-kelamaan, bayangan itu mulai bertingkah seolah memiliki hidup sendiri. Kadang ia melihat dua Sekar di cermin, satu tersenyum, satu menatapnya kosong dengan mata yang hitam sepenuhnya. Pernah suatu malam, Bagas memecahkan cermin karena tak tahan dengan tawa halus yang datang dari balik pantulannya. Tapi meski pecah, di setiap kepingan kaca itu masih terlihat mata Sekar yang menatap balik, seolah menunggu waktu untuk keluar. Hari demi hari, Bagas kehilangan tenaga. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan suaranya sering bergetar. Ia tidak bisa membedakan mimpi dan nyata. Sekar selalu hadir, baik dalam tidurnya maupun saat ia bangun. Kadang Bagas merasa Sekar duduk di sebelahnya saat ia makan, tapi saat menoleh, kursi itu kosong. Kadang ia mendengar suara Sekar dari belakang rumah, bernyanyi lagu Jawa kuno dengan irama gamelan lembut. Tapi saat ia mendekat, hanya ada sumur tua dengan air yang beriak pelan, memantulkan wajahnya sendiri yang mulai tampak asing. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan angin menghempas jendela, Bagas terbangun oleh suara langkah kaki di atap. Langkah itu pelan tapi teratur, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di atas genteng. Ia menatap langit-langit, mendengar suara itu berhenti tepat di atas kamarnya. Lalu terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, 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 disusul oleh suara Sekar dari luar kamar.
lembut tapi menakutkan. "Bagas, aku di luar. Bukalah pintunya." Bagas menahan napas. Ia tahu Sekar sudah berada di kamarnya tadi sebelum tidur. Perlahan, ia menoleh ke samping, dan di sana, Sekar sedang berbaring di sebelahnya. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Tapi dari luar pintu, suara yang sama masih terdengar. "Bagas, buka pintunya. Aku ingin bersamamu." Bagas meloncat bangun. Tubuhnya gemetar. Ia menatap Sekar yang kini tersenyum tanpa bergerak. Dari sudut bibirnya menetes darah tipis, menodai kebaya putihnya. Suara di luar semakin keras, diiringi ketukan yang kini berubah menjadi benturan. "Buka, Bagas. Aku di sini." Ia menjerit, menutup telinganya, lalu berlari keluar kamar. Tapi rumah itu seperti berubah bentuk. Lorong terasa panjang dan berliku. Temboknya basah seolah hidup. Dari setiap arah, suara Sekar memanggil, kadang lembut, kadang marah, kadang seperti menangis. "Kenapa kau takut padaku? Bukankah kau yang memanggilku? Bukankah kau ingin aku mencintaimu?" Bagas berlari ke ruang tamu, mengambil lampu minyak yang hampir padam. Cahaya kecil itu menari di udara, menampakkan bayangan di dinding, bayangan dua sosok yang bergerak mengikuti setiap langkahnya. Bayangan Sekar kini tampak lebih tinggi, lebih ramping, dengan rambut yang menjulur sampai lantai dan tangan yang terlalu panjang untuk tubuh manusia. Ketika Bagas menatap ke arah cermin besar yang tergantung di ruang tamu, jantungnya nyaris berhenti. Di pantulan itu, ia melihat dirinya sedang berdiri di tengah ruangan, tapi Sekar di cermin memeluknya dari belakang, membelai lehernya dengan jari-jari pucat. Namun saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Nafasnya tersengal. Ia berlari ke pintu depan, mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat. Dari luar, suara Sekar terdengar lagi, lebih dekat, seperti berbisik tepat di telinganya. "Bagas, kalau kau keluar, aku akan ikut. Kalau kau pergi, aku akan membawamu bersama." Ketakutan membuat Bagas jatuh terduduk. Ia memukul kepalanya, berusaha membungkam suara itu. Tapi tiba-tiba semua hening. Tak ada suara, tak ada gerak, hanya detak jantungnya yang berdentum di telinga. Ia menatap sekeliling, dan di depan pintu, Sekar berdiri diam. Wajahnya tampak lebih cantik dari biasanya, tapi kulitnya pucat kebiruan. Matanya kosong, tapi ada air mata menetes dari sudutnya. "Kenapa kau takut padaku, Bagas?" katanya lirih. "Aku hanya ingin bersamamu, selamanya." Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap Sekar dengan pandangan kosong, lalu berbisik lemah. "Aku mencintaimu, tapi kau bukan Sekar yang dulu." Sekar tersenyum, lalu mendekat perlahan. Ia menunduk, menyentuh wajah Bagas dengan ujung jarinya yang dingin seperti es. "Mungkin tidak, Bagas, tapi aku adalah Sekar yang kau ciptakan, dari cintamu yang terlalu dalam." Saat tangan itu menyentuh pipinya, dunia di sekitar mereka bergetar. Lampu minyak padam. Dalam kegelapan, hanya ada suara tawa lembut Sekar yang berubah menjadi tangisan panjang, lalu hening. Ketika fajar datang, penduduk desa melihat rumah Bagas dalam keadaan terkunci dari dalam. Di dalamnya, Bagas duduk bersila di lantai dengan mata kosong menatap dinding, sementara di cermin di depannya, pantulan wajah Sekar masih tersenyum lembut, meski tubuhnya tidak ada di sana. Dan sejak hari itu, siapapun yang melewati rumah itu pada malam hari akan mendengar suara gamelan lembut dan bisikan perempuan memanggil satu nama. Kutukan Pengasihan Dewi Ratih. Malam di desa Wonokembang kembali diliputi kabut tebal. Orang-orang menutup pintu lebih awal, enggan keluar setelah matahari tenggelam. Sejak beberapa minggu terakhir, terdengar kabar tentang rumah Bagas yang selalu bergaung gamelan lembut tiap tengah malam, diiringi suara perempuan bernyanyi dari arah sumur tua. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya berbisik bahwa Bagas telah dibawa oleh roh pengasihan yang ia panggil sendiri. Namun di antara penduduk yang dicekam takut, hanya satu orang yang berani datang ke rumah itu, Ki Sura. Dukun tua itu berjalan dengan tongkat bambu hitam, mengenakan surban kusam, wajahnya murung.
Ia tahu ilmu yang ia wariskan bukan untuk dimainkan oleh hati yang rapuh. Anak itu memanggil cinta yang salah, gumamnya lirih. Dan kini cinta itu menagih darah. Angin berhembus aneh saat Kisura tiba di depan rumah Bagas. Udara di sekitar terasa berat, seolah seluruh alam menolak kehadirannya. Bau bunga kenanga bercampur amis darah samar tercium dari arah pintu. Kisura mengetuk 3 kali, tapi tidak ada jawaban. Ia lalu membaca doa pelindung, menggenggam segenggam garam kasar, lalu mendorong pintu itu. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang, dan hawa dingin menyeruak seperti napas dari dunia lain. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang hampir padam. Di dinding tergantung cermin besar yang retak, dan di lantainya tergeletak bunga melati kering membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, Bagas duduk bersila, tubuhnya kaku seperti patung, matanya kosong menatap dinding. Namun, di cermin di depannya, pantulan dirinya tampak tersenyum, dan di balik pantulan itu berdiri Sekar, berambut panjang, berpakaian putih, dengan tangan membelai bahu Bagas pelan. "Bagas," panggil Kisura pelan. Tidak ada reaksi. Dukun tua itu mendekat, memerhatikan wajah pemuda itu yang pucat dan dingin. Lalu tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari arah belakang, lembut tapi tajam. "Kisura, kenapa kau datang? Bukankah ini cinta yang kau ajarkan?" Kisura menoleh cepat. Sekar berdiri di ujung ruangan, tapi tubuhnya tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Kakinya melayang beberapa jari dari lantai. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Sorot matanya kini bukan lagi tatapan manusia. Ada bara merah di sana, seperti api kecil yang menari. "Sekar, roh yang kau bawa bukan roh cinta," kata Kisura dengan suara bergetar. "Itu pengasihan Dewi Ratih. Pengasihan pamungkas yang tidak boleh dilakukan tanpa restu leluhur. Kau telah menjerat jiwa Bagas." Sekar tertawa pelan. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Bagas yang memintaku. Kisura. Ia yang memanggilku dari balik doa-doa cintanya. Ia ingin aku mencintainya selamanya. Dan aku menuruti." Kisura menancapkan tongkatnya ke tanah, melafalkan mantra kuno. Lantai rumah bergetar, dan dari ujung ruangan muncul asap putih berputar. Sekar menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya berubah-ubah antara cantik dan mengerikan. Tapi Bagas tiba-tiba bangkit, menatap Kisura dengan mata yang kini hitam sepenuhnya. "Jangan sakiti dia," teriak Bagas. "Kau yang salah, Kisura. Kau yang memberiku ilmu ini." Kisura mundur setapak. "Anak muda, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Ilmu ini menuntut darah. Jika tidak ada tumbal, jiwamu akan menjadi milik pengasihan itu selamanya." Bagas tertawa getir. "Kalau begitu biarlah jiwaku jadi miliknya. Sekar milikku, dan aku miliknya." Sekar memeluk Bagas dari belakang. Wajahnya menempel di bahu pemuda itu. Kini, kulitnya mulai membiru, dan darah menetes dari ujung matanya. "Dengar, Kisura," katanya pelan tapi mengguncang. "Cinta ini tidak bisa dihapus. Kami sudah menjadi satu." Dukun tua itu menggertakkan gigi, lalu mengeluarkan kendi kecil dari tas kainnya. "Kalau begitu, aku harus memisahkan kalian dengan cara para leluhur." Ia membuka kendi itu, dan dari dalamnya keluar suara seperti ribuan desahan. Kisura menaburkan air dari kendi ke arah Bagas dan Sekar sambil mengucap mantra. Ruangan seketika terang benderang oleh cahaya putih. Sekar menjerit keras. Tubuhnya mulai menguap menjadi kabut hitam. Tapi Bagas berlari ke arah Kisura, memukulnya keras hingga dukun itu terjatuh. "Cukup!" teriak Bagas. "Kau tak berhak merenggutnya dariku." Kisura bangkit perlahan dengan napas terengah. "Bagas, lihat sekelilingmu. Itu bukan cinta. Itu jerat iblis yang memakai wajah Sekar." Namun kata-kata itu tak berarti apa-apa. Sekar kini menatap Kisura dengan amarah yang mengguncang ruangan. "Kau tak akan memisahkan kami," teriaknya, sebelum kabut hitam dari tubuhnya menyelimuti seluruh rumah. Tiba-tiba suara petir menggelegar, diikuti cahaya menyilaukan. Setelah itu, sunyi. Angin berhenti.
Ketika kabut perlahan menghilang, hanya Kisura yang tersisa di tengah reruntuhan rumah yang separuh terbakar. Bagas dan Sekar menghilang tanpa jejak. Di lantai, hanya tersisa cermin yang kini retak parah, tapi di balik retakan itu, Kisura masih bisa melihat bayangan Bagas dan Sekar berdiri berpelukan, tersenyum, seolah hidup di dunia lain. Kisura memungut serpihan cermin itu. Matanya redup. Kutukan pengasihan Dewi Ratih tidak pernah gagal, katanya lirih. Cinta yang dipanggil dengan mantra akan menuntut nyawa yang memanggilnya. Malam itu, dukun tua itu meninggalkan rumah Bagas dengan langkah berat. Dari kejauhan, ia masih mendengar suara gamelan pelan, lalu bisikan lirih seorang perempuan. Terima kasih, Kisura. Kini kami abadi. Sejak hari itu, rumah Bagas dikenal warga sebagai omah pengasihan, rumah yang tak boleh dilihat di malam Jumat Kliwon. Karena di cermin yang tergantung di dalamnya, pasangan itu masih terlihat berpelukan, menatap siapapun yang berani menatap balik. Pertemuan terakhir dengan Kisura. Hujan turun deras malam itu di desa Wonokembang. Langit menghitam pekat. Sesekali disambar cahaya petir yang menyibak punggung hutan di kejauhan. Di tengah desa, suara kentongan terdengar sayup, pertanda ada yang meninggal. Orang-orang hanya berbisik pelan dari balik jendela, menyebut nama yang sama dengan rasa gentar, Kisura. Dukun tua yang konon telah menguasai ilmu pengasihan Dewi Ratih, ditemukan tak bernyawa di tepi sungai. Tubuhnya kaku menatap langit, tangannya menggenggam pecahan cermin. Namun kabar kematian itu tak menghentikan gangguan gaib yang melanda desa. Sejak malam Kisura mati, suara gamelan dari arah rumah Bagas semakin sering terdengar. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan di pinggir sawah, menyanyikan tembang Jawa kuno sambil membawa bunga melati. Mereka percaya roh Sekar kini bebas, dan jiwa Bagas telah menjadi bagian dari alam gaib. Tapi bagi Ratri, adik perempuan Bagas yang baru pulang dari kota, semua cerita itu terasa sulit diterima. Ia tak percaya kakaknya meninggal tanpa jejak. Ratri berjalan sendirian menuju rumah peninggalan Bagas malam itu. Hujan belum berhenti, tapi hatinya justru semakin panas oleh rasa penasaran. Di tangannya, ia membawa kitab tua yang ia temukan di bilik kamar Kisura, sebuah naskah berisi mantra dan catatan pengasihan yang ditulis dengan aksara Jawa halus. Di halaman terakhir, tertulis satu kalimat dengan tinta merah yang membuat darahnya berdesir. Jika ingin menebus pengasihan, panggillah aku pada malam kematian, di antara dunia dan bayangan. Langkah Ratri terhenti di depan rumah itu. Pintu sudah lapuk. Jendela terbuka sebagian. Dari dalam terdengar gamelan pelan, seperti berasal dari dunia lain. Ia menelan ludah, lalu melangkah masuk. Udara di dalam terasa lembab dan berbau besi. Di dinding, cermin besar yang retak masih tergantung, dan di lantainya tergeletak bunga kenanga kering. Ratri memanggil nama kakaknya lirih. Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara berat dan parau memanggil namanya. Ratri. Ia menoleh cepat, dan melihat sosok Kisura berdiri di dekat pintu, mengenakan kain hitam, tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. Tapi kulitnya pucat kebiruan, matanya sayu tak berkilat. Kisura? Bisiknya gemetar. Kata orang, panjenengan sudah. Jangan sebut itu, potong Kisura. Aku belum tenang. Jiwaku masih tertahan karena kesalahan besar. Ilmu itu tidak seharusnya kuberikan pada kakakmu. Ratri menggenggam kitab di tangannya. Bagas masih di sini, bukan? Aku bisa merasakannya. Kisura menatapnya lama, lalu berjalan pelan ke arah cermin yang retak. Jiwanya terperangkap di balik ini. Cermin itu bukan sekadar pantulan. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan arwah. Ilmu pengasihan Dewi Ratih membuka pintu itu, dan Sekar menahannya dari sisi lain. Ratri mendekat, menatap pantulan dirinya di cermin. Di balik retakan kaca, samar-samar terlihat dua sosok berdiri, Bagas dan Sekar. Mereka tampak damai, seolah hidup dalam dunia yang berbeda. Tapi tiba-tiba, Sekar menoleh langsung ke arah Ratri. Senyum lembutnya berubah menjadi dingin. Dari pantulan itu,
Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi Ratri bisa merasakan pesan yang disampaikannya. Jangan ganggu kami. Ratri, suara Kisura memecah ketegangan. Aku akan menutup gerbang ini malam ini juga. Tapi kau harus kuat. Jika jiwamu goyah, roh mereka akan menarikmu masuk. Dukun tua itu mulai membaca mantra. Suaranya berat dan bergema. Lampu minyak bergetar. Angin berputar di dalam rumah seperti badai kecil. Cermin bergetar hebat. Retakannya menyebar semakin lebar. Ratri memejamkan mata, tapi suara dari balik cermin semakin jelas. Tangisan, tawa, dan panggilan lirih dari Bagas. Ratri, jangan biarkan aku sendirian. Air mata Ratri jatuh. Ia hampir memanggil nama kakaknya, tapi Kisura berteriak. Jangan bicara dengannya. Itu bukan lagi Bagas yang kau kenal. Namun sudah terlambat. Cermin itu meledak dalam kilatan cahaya putih. Ratri terlempar ke belakang, menabrak tembok. Saat ia membuka mata, rumah itu telah berubah. Tak ada lagi Kisura di sana. Di hadapannya, kini berdiri Bagas. Tapi wajahnya tampak pucat dan matanya hitam pekat. Ratri, katanya pelan. Kau datang menjemputku. Ratri mundur, menggenggam kitab itu erat. Kau bukan kakakku. Bagas tersenyum samar. Aku masih Bagas. Tapi di dalamku, ada dia. Seketika, suara sekar terdengar di antara bisikan angin, dan tubuh Bagas bergetar hebat. Kami tak bisa dipisahkan. Kau akan ikut bersama kami, Ratri. Tepat saat roh itu hendak mendekat, suara petir kembali menggelegar. Dari luar rumah, terdengar suara gamelan berhenti mendadak, digantikan keheningan total. Ratri menutup mata, membacakan doa dengan air mata mengalir deras. Saat ia membuka mata lagi, cermin di dinding telah menjadi abu, dan rumah itu kosong. Tak ada Bagas, tak ada Sekar, tak ada Kisura. Namun di lantai, tergeletak tongkat bambu hitam milik Kisura, masih basah oleh air hujan. Di ujungnya, terukir tulisan yang sebelumnya tak pernah ada. Jangan pernah mencintai dengan paksaan. Karena cinta yang dipaksa akan berubah menjadi kutukan. Ratri mengambil tongkat itu dan berjalan keluar. Hujan mulai reda, tapi langit tetap muram. Saat ia menoleh sekali ke belakang, rumah itu telah lenyap dalam kabut. Hanya suara angin membawa desa halus, seperti dua orang yang tertawa perlahan, lalu menghilang bersama embun pagi. Malam itu, di seluruh Wonokembang, tak ada lagi yang mendengar suara gamelan. Tapi setiap kali hujan turun, warga masih bersumpah mendengar suara perempuan berbisik dari arah hutan. Cinta kami tak akan mati. Harga dari cinta yang dipaksakan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika Ratri terakhir kali menapakkan kaki di rumah peninggalan Bagas. Desa Wonokembang kembali tenang, atau setidaknya tampak demikian di permukaannya. Tak ada lagi gamelan gaib. Tak ada lagi bayangan perempuan di sawah. Namun, di antara bisik-bisik malam, orang-orang masih bercerita bahwa setiap kali gerimis turun dan bau bunga melati menyebar di udara, seseorang sedang berjalan melewati pematang sawah dengan membawa tongkat bambu hitam, tongkat milik Kisura yang kini berada di tangan Ratri. Ratri tinggal sendirian di rumah tua itu. Sejak kejadian malam itu, ia tak pernah lagi ke kota. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi matanya tenang seperti seseorang yang sudah melihat hal-hal di luar batas dunia manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menyalakan dupa, menabur bunga kenanga, dan duduk bersila menghadap ke arah timur. Di depannya, sebuah cermin kecil tergeletak di atas kain putih. Cermin itu retak di sudutnya, tapi di balik pantulan gelapnya masih terlihat bayangan samar dua sosok yang berpelukan. Cinta, bagi Ratri, kini bukan lagi perasaan hangat yang indah. Ia telah belajar bahwa cinta bisa menjadi kekuatan yang menembus batas kehidupan, tapi juga bisa menjadi penjara yang mengikat jiwa selamanya. Ia masih mendengar suara kakaknya kadang-kadang, seperti angin berdesir di telinganya. Ratri, jangan takut. Kami hanya ingin kau mengerti. Namun setiap kali suara itu datang, hawa dingin menelusup dari lantai hingga ke tulang. Ratri tahu itu bukan lagi Bagas sepenuhnya.
Ia adalah bayangan cinta yang menolak mati, jiwa yang dipeluk oleh roh pengasihan Dewi Ratih. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, Ratri bermimpi aneh. Ia berdiri di sebuah pelataran luas yang dipenuhi bunga melati mekar. Di ujung pelataran, ada sebuah pendopo tua yang bercahaya redup. Di sana, Bagas dan Sekar duduk berdampingan, tersenyum ke arahnya. "Datanglah," kata Sekar lembut. "Temani kami. Hanya dengan begitu kutukan ini akan berakhir." Ratri menatap mereka. Hatinya bergemuruh antara rindu dan takut. "Kak Bagas," katanya lirih. "Apakah kau masih manusia?" Bagas tersenyum. "Aku telah membayar cintaku. Kini aku bagian dari dunia yang tak bisa disentuh manusia. Tapi kau masih bisa menolong kami. Tutup pengasihan ini selamanya." Ketika Ratri terbangun, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Ia menatap tongkat Kisura di sudut ruangan, lalu membuka kitab tua peninggalan dukun itu. Di halaman terakhir yang dulu kosong, kini muncul tulisan baru, samar seperti ditulis dengan asap dupa. Cinta yang terpaksa menuntut keseimbangan. Tumbal terakhir adalah darah yang bersih, darah keluarga. Ratri terdiam lama. Hatinya bergetar, tapi matanya mantap. Ia mengerti kini bahwa satu-satunya cara menebus dosa kakaknya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia mempersiapkan ritual terakhir, dengan dupa, air dari 7 sumur, dan pecahan cermin Kisura yang dulu ia temukan. Malam itu, ia duduk di tengah ruangan, mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya digelung rapi, dan di hadapannya terletak cermin yang sama, cermin yang menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Saat dupa menyala, bayangan di cermin mulai bergoyang. Asap menebal, membentuk wajah Bagas yang tersenyum lembut. "Ratri, jangan lakukan ini. Ini satu-satunya jalan, Kak," jawab Ratri lirih. "Kau memanggil cinta dengan paksaan. Aku akan memanggil ampunan dengan kerelaan." Ia mengangkat sebilah pisau kecil, warisan ibunya, dan menggenggamnya erat. Mantra Kisura meluncur dari bibirnya dengan lancar, seperti telah lama terukir dalam darahnya sendiri. Semakin lama ia membaca, ruangan terasa berputar. Suara gamelan muncul pelan dari balik tembok, disusul tawa Sekar yang menggema. Cermin itu bergetar, memantulkan wajah Bagas dan Sekar yang tampak berteriak dari sisi lain. "Ratri, hentikan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Namun Ratri terus melafalkan mantra hingga suaranya nyaris tak terdengar. Lalu, dengan satu tarikan napas panjang, ia menusukkan pisau itu ke telapak tangannya dan meneteskan darah ke permukaan cermin. Cahaya putih meledak dari pantulan kaca itu, menerangi seluruh ruangan. Suara gamelan berhenti seketika, digantikan keheningan mutlak. Ketika cahaya itu menghilang, hanya Ratri yang tersisa, duduk bersila di tengah ruangan dengan mata terpejam. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Cermin di depannya kini pecah menjadi abu halus yang beterbangan, dan tongkat Kisura patah menjadi 2. Di luar, langit yang sejak sore ditutupi awan mendadak cerah. Bunga kenanga bermekaran di halaman rumah, menebar aroma lembut yang belum pernah tercium selama ini. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu terbuka lebar. Ratri sudah tiada. Namun di lantai, mereka menemukan 2 bunga melati yang masih segar. Satu putih bersih, satu merah darah, dan di tembok, seolah diukir oleh tangan gaib, terdapat kalimat yang membuat siapapun yang membacanya merinding. Cinta yang murni memadamkan kutukan yang lahir dari paksaan. Sejak hari itu, rumah Bagas dan Ratri dibiarkan kosong. Tak ada yang berani masuk, tapi juga tak ada yang berani menghancurkannya. Warga percaya bahwa kedua saudara itu akhirnya menemukan ketenangan mereka, bersama Sekar dan Kisura, di dunia yang tak lagi mengenal batas antara cinta dan kematian. Namun hingga kini, ketika malam Jumat Kliwon tiba, beberapa orang bersumpah masih melihat cahaya lembut dari jendela rumah itu, dan terdengar bisikan samar seorang perempuan, penuh kasih dan kesedihan. Cinta yang sejati tidak memaksa, ia hanya menunggu. Bayang yang menunggu di ujung senja. Waktu telah berlalu lama sejak nama Bagas, Sekar,
dan Ratri terakhir kali disebut di desa Wonokembang. Rumah mereka kini telah menjadi reruntuhan, ditelan lumut dan akar pohon beringin yang tumbuh menjalar di dinding. Anak-anak dilarang bermain di sana. Para orang tua bahkan enggan menyebut tempat itu dengan namanya. Mereka hanya menyebutnya Omah Kinasih, rumah cinta yang tak pernah padam. Namun bagi sebagian orang tua desa, kisah itu tak sekadar legenda. Mereka tahu sesuatu masih berdiam di sana. Suatu kekuatan yang menolak pergi, menunggu seseorang yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk membangunkannya kembali. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan kabut tipis turun di antara pepohonan, seorang pemuda bernama Dimas datang ke Wonokembang. Ia mahasiswa dari kota, peneliti sejarah dan kepercayaan Jawa. Dengan ransel berisi buku dan alat perekam, ia datang karena tertarik pada kisah, ilmu pengasihan yang tak pernah gagal, yang disebut dalam naskah kuno yang baru ditemukan. Ia tak tahu bahwa tanah yang dipijaknya menyimpan luka lama yang belum sembuh. Orang-orang desa memperingatkannya. "Nak, jangan mendekat ke rumah itu saat senja," kata Mbah Wiryo, penjaga makam. "Ada suara yang memanggil dari balik kabut. Kalau kau jawab, kau takkan bisa kembali." Tapi Dimas hanya tersenyum sopan. Ia percaya pada ilmu, bukan pada cerita hantu. Menjelang sore, ia tiba di reruntuhan rumah yang dimaksud. Hanya sisa tembok dan pondasi yang tersisa. Di tengah-tengah reruntuhan, sebuah batu nisan tanpa nama berdiri tegak. Aneh, karena bentuknya seperti cermin batu. Licin, hitam, dan memantulkan cahaya matahari dengan redup. Dimas berjongkok, mengusap permukaannya, lalu menyalakan perekam suara. "Catatan lapangan, tanggal 23 Mei, ucapnya. Lokasi, bekas kediaman keluarga misterius di Wonokembang. Ada indikasi praktik kepercayaan Jawa kuno di sini. Di tengah situs terdapat batu berbentuk cermin, kemungkinan digunakan untuk ritual pengasihan." Namun begitu ia selesai berbicara, udara di sekelilingnya berubah dingin. Angin berhenti berembus. Dari balik reruntuhan, suara lirih terdengar pelan. "Dimas!" Pemuda itu tertegun. Ia menoleh ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan senja yang memanjang di tanah. Tapi suara itu datang lagi, lebih jelas, lembut seperti suara perempuan muda. "Dimas, kau datang." Ia berdiri, menatap ke arah batu hitam itu. Permukaannya kini memantulkan bayangan samar seorang perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih. Wajahnya lembut, tapi matanya sayu penuh duka. "Siapa kamu?" tanya Dimas setengah berbisik. "Aku Ratri," jawab suara itu, seolah datang langsung dari dalam cermin batu. "Aku menunggu seseorang yang mau mendengar kisah kami. Cinta yang pernah menembus batas." Dimas, yang awalnya hanya ingin meneliti, kini merasa dadanya sesak oleh rasa iba yang aneh. Ia mendekat, menyentuh permukaan batu itu. Saat jarinya menyentuh, hawa dingin menjalar hingga ke tulang. Seketika, dunia di sekelilingnya berputar. Kabut menjadi padat seperti air, dan dari baliknya muncul suara gamelan halus. Tiba-tiba ia tak lagi berada di reruntuhan. Ia berdiri di pendopo tua, diterangi lampu minyak dan bau bunga melati yang menyengat. Di depan sana duduk Bagas, Sekar, dan Ratri, masih muda, masih hidup. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka kosong seperti patung. "Selamat datang di cinta yang tak selesai," kata Sekar dengan suara lirih. "Kau membuka pintu yang telah kami tutup dengan darah." Dimas melangkah mundur, tapi tubuhnya seolah tertahan. Ia tak bisa bergerak. Bagas berdiri, matanya menatap lurus padanya. "Kau punya hati yang masih murni. Dunia kami butuh penebus untuk bisa beristirahat." "Apa maksud kalian?" Dimas berteriak panik. Tapi jawabannya datang bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Rasa cinta yang menyesakkan dada, seperti kehilangan yang abadi. Sekar mendekat, menatapnya dalam-dalam, lalu menyentuh pipinya. "Cinta tak pernah mati, Dimas. Ia hanya menunggu wadah baru." Cahaya mendadak menyilaukan. Ketika Dimas membuka mata, ia sudah kembali berdiri di antara reruntuhan.
Batu cermin itu kini retak, dan perekam suaranya masih menyala. Di dalamnya, suara lembut sekar terdengar. Terima kasih telah datang, Dimas. Kini kisah kami hidup kembali melalui suaramu. Ia gemetar. Dengan cepat ia mematikan alat itu dan berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Tapi malamnya, saat ia memutar ulang rekaman di penginapan, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Setelah suara sekar, terdengar suaranya sendiri berkata pelan, "Aku akan kembali besok. Aku janji." Dimas tak ingat pernah mengucapkan itu. Ia menatap cermin di kamarnya. Dan di balik pantulannya, samar, terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya, tersenyum lembut. Keesokan harinya, Dimas menghilang. Penduduk desa hanya menemukan alat perekam dan buku catatan yang basah oleh hujan. Di halaman terakhirnya tertulis dengan tinta hitam, "Cinta mereka kini hidup di dalamku. Omah Kinasih tidak lagi kosong." Sejak itu, pada setiap senja di Wonokembang, orang-orang sering melihat siluet seorang pemuda berjalan di antara reruntuhan, membawa alat perekam, diiringi bisikan lembut seorang perempuan. Dan dari jauh, jika angin berhembus lembut membawa bau melati, terdengar suara dua insan berbisik dari balik kabut. Cinta yang dipaksa telah menjadi abadi.